Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi netizen yang budiman. Jumpa kembali bersama saya Gaf di Halo Morowali. Dan di hari yang istimewa ini saya mendapatkan kesempatan naik satu mobil bersama dengan salah satu kepala OPD di pemerintah daerah Kabupaten Morowali, yang menurut saya adalah salah seorang kepala dinas yang istimewa, yang luar biasa, yang banyak prestasinya dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Selamat pagi Pak Kadis Pendidikan. Pagi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini kita mau kemana ini? Pagi ini saya akan melihat salah satu lokasi untuk rencana pembangunan unit sekolah baru SD, Ya. tepatnya di Kelurahan Matano. Karena sejak tahun 87 saya ada di Bungku ini. Ya. Matano itu belum punya fasilitas pelayanan pendidikan. Lokasi di sana berarti lokasi Pemda ya? Itu lokasi masyarakat. Sudah dibebaskan? Yang kita coba lihat dulu tata letaknya, untuk kemudian kita coba menegosiasi dengan pemilik. Ya. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa membeli atau membuat ganti rugi, supaya tahun depan kita sudah bisa menganggarkan pembangunan unit sekolah baru SD Negeri 21 Bungku di Matano. Artinya lokasi itu belum dibebaskan? Belum dibebaskan. Baru mau disurvei? Baru mau disurvei. Dicek hari ini, kemudian dicoba dinegosiasikan dengan pemilik. Ya? Seperti itu. Iya. Pak Amir. Iya. Jadi ASN dengan prestasi yang luar biasa, menjadi kepala dinas dari satu bupati ke bupati yang lain. Tidak goyang. Tentu itu sesuatu yang tidak gampang ya Pak Kadis. Ya. Saya ingin Pak Kadis menceritakan sedikit saja awal mula menjadi ASN, kemudian perjalanan karir Pak Kadis hingga menjadi seperti hari ini. Iya, saya memang kuliah di perguruan tinggi yang memang membentuk karakter saya menjadi guru. Ya. Di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Ya. Masuk tahun 93, selesai tahun 99. Ya. Dan saya alhamdulillah awalnya terangkat menjadi guru bantu saat proyek Asian Development Bank saat itu. Saya terangkat menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, bertugas sebagai guru. Dan pada tahun 2008 saya diminta oleh pemerintah daerah untuk beralih menjadi pegawai struktural. Dan disitulah berawal saya meniti karir saya di struktural, dari kepala seksi, kepala bidang, sekretaris, pelaksana kadis, dan sampai hari ini saya masih menjadi kepala dinas pendidikan daerah Kabupaten Morowali. Selama Pak Amir menjadi kepala dinas pendidikan, ada tidak masalah yang paling menantang, dan bagaimana cara Pak Amir menyelesaikan masalah itu yang paling menantang? Jadi pendidikan secara umum, ya, secara nasional memang cukup menantang, karena di sana kita mengelola benda mati dan benda hidup. Ada manusianya, ada fasilitas pendukung pendidikan itu sendiri sebagai yang saya katakan benda-benda mati atau makhluk tak hidup. Nah, tentunya bicara tentang pendidikan, karena kita dalam rangka memanusiakan manusia, tentunya punya dinamika tersendiri dalam perjalanan mengemban tugas-tugas ini. Ya. Yang paling krusial di daerah ini adalah membangun mindset guru-guru kita, masyarakat kita. Kalau soal fisik, saya pikir ini soal kemampuan daerah saja. Betul. Uang ada, kita bisa membangun. Tetapi ini juga harus ada kemauan, ada political will. Ada political will, ada win-win solution pada setiap persoalan kita. Tetapi saya anggap itu akan terselesaikan sepanjang kita semua bisa bijak dalam menangani setiap masalah. Nah, terkait dengan mindset, ini yang menjadi beban terberat kita, karena dengan otonomi daerah, ini salah satu dampak dari otonomi daerah. Ya, kalau dulu sebelum otonomi daerah, orang Morowali bisa saja bertugas di Papua, orang Morowali bisa saja bertugas di Turi-Turi dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan otonomi daerah, kita diberikan kewenangan untuk mengurusi daerah kita sendiri. Maka mindset inilah yang harus saya bangun, merubah. Jadi ada namanya growth mindset yang bertumbuh. Bagaimana mereka meninggalkan pola-pola lama menuju ke pola-pola yang lebih baru. Apalagi hari ini pendidikan kita sudah masuk pada pendidikan menggunakan teknologi IT, ya, pendidikan berbasis teknologi. Ini tentunya memiliki tantangan tersendiri. Apakah itu kesiapan
infrastruktur, apakah kesiapan mental SDM kita untuk menghadapi semua ini. Tapi berkat dukungan pemerintah daerah, masyarakat, termasuk DPR, Kabupaten Morowali, dan seluruh stakeholder yang ada daerah ini, alhamdulillah masalah yang begitu besar, tapi alhamdulillah kami bisa lewati dengan baik. Contoh, kita sudah menoreh beberapa prestasi kita. Kita kabupaten yang pertama di Sulawesi Tengah yang menerapkan ujian nasional berbasis komputer secara keseluruhan adalah Kabupaten Morowali. Itu tahun berapa? Tahun 2019. Ya, 19. Yang selanjutnya, kita kabupaten yang pertama dari 110 kabupaten uji coba program sekolah penggerak atau program Merdeka Belajar di Indonesia. Oh, di Indonesia? Di Indonesia. Itu tahun berapa? Itu tahun 2017. Luar biasa ya. 2021 setelah COVID ya. 2021. Nah, memang yang agak rumit ketika itu kalau soal bagaimana masalah yang cukup menantang adalah masalah COVID. Ini hampir semua daerah merasakan itu. Iya. Nah, tetapi kami di Kabupaten Morowali jauh sebelum COVID, kami tidak pernah memprediksi bakal ada COVID. Ya. Tetapi kami sebelum COVID tahun 2019, ya, itu kami sudah mempersiapkan bagaimana guru-guru kita memasuki era teknologi ini dengan menggandeng PT Ruang Guru Indonesia, di mana kita mengundang mereka bekerja sama dengan PT Ruang Guru untuk membimbing guru-guru kita menuju digitalisasi pembelajaran. Akhirnya guru-guru kita mereka diajarkan bagaimana membuat pembelajaran video pembelajaran, bagaimana menggunakan fitur-fitur pembelajaran. Alhamdulillah ketika COVID melanda, kami tidak terlalu kesulitan yang namanya pembelajaran dari rumah, ya. Kami tidak mengalami kesulitan itu karena mereka sudah dibekali ilmu-ilmu itu. Dan di perjalanan COVID juga kami juga memberikan anggaran, menyiapkan anggaran untuk mendukung program-program yang berbasis pada digitalisasi pendidikan tadi. Nah, selanjutnya yang cukup mengesankan ketika daerah Morowali ditetapkan sebagai kawasan industri nasional kita, di mana terjadi arus migrasi penduduk yang begitu besar, yang mana rata-rata karyawan perusahaan atau orang-orang yang bermigrasi ke Morowali membawa anak didik. Ya, hampir rata-rata itu. Nah, kesulitan kita saat itu adalah tidak tercukupinya ruang belajar bagi anak-anak. Tapi dengan istilah gerakan cepat, pemerintah daerah tanggap darurat, dukungan dari bupati, sekretaris daerah, dan anggota DPR serta seluruh komponen masyarakat, alhamdulillah kondisi waktu itu kita bisa siasati. Pembelajaran yang tidak bisa laksanakan sehari satu kali, kita bikin 2 kali sehari. Dan kami sudah sampaikan ini kepada Menteri Bappenas secara langsung, dan alhamdulillah Menteri Bappenas saat itu datang langsung meninjau Kabupaten Morowali yang hari ini menjadi salah satu kabupaten dari 3 kabupaten yang menjadi pilot proyek nasional perintah Pak Jokowi untuk dijadikan percontohan daerah industri atau apa namanya tadi dari kawasan industri nasional kita. Luar biasa. Ya. Kalau saya tidak salah, satu di Sulawesi Tenggara, satu di Ternate, satu di Kabupaten Morowali. Luar biasa. Baik netizen yang budiman, sebelum kita lanjutkan obrolan kita ingin mengawal Pak Kadis dulu untuk turun meninjau lokasi. Check it out. Karena kalau sudah ada tanah pemerintah itu pakai aprisal, ada aturannya. Jadi
Baik netizen yang budiman, demikian tadi kita sudah menemani Pak Kadis Pendidikan meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah dasar di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah. Dan saat ini kita berbalik arah dalam perjalanan menuju ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali. Sambil kita menikmati perjalanan, saya ingin kembali melanjutkan perbincangan dengan Pak Kadis. Pak Kadis, dari sekian banyak program di sektor pendidikan, program apa sih yang menurut Pak Kadis paling sukses, paling berhasil? Ya, sebetulnya yang bisa menilai itu sukses tidaknya itu adalah publik. Ya, betul. Ya? Atau pihak yang lebih tinggi dari kami, misalnya Dinas Pendidikan Provinsi atau pemerintah di atasnya. Atau mungkin pihak-pihak lain seperti DPR dan sebagainya. Tapi kalau indikator itu, tolak ukur itu ada di mereka, di sana. Nah, tetapi yang terpenting adalah, yang pertama, kita banyak program yang mendorong bagaimana indeks pendidikan manusia kita meningkat. Ya. Dulu Kabupaten Morowali ini urutan ke-7 indeks pendidikan manusianya. Tapi alhamdulillah dengan program seluruh mahasiswa Morowali kita bantu pembiayaan SPP-nya, alhamdulillah kita terdongkrak menjadi urutan kedua se-Sulawesi Tengah. Tahun berapa itu? Mulai tahun 2015 kita sudah menempati urutan kedua se-Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Angka putus sekolah kita juga menurun drastis. Nah, karena kita sudah membangun fasilitas-fasilitas pendidikan sehingga peluang anak-anak putus sekolah itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kemudian guru-guru kita yang selama ini kesulitan tempat tinggal, kita membangun rumah-rumah guru, rumah-rumah dinas guru di sekolah-sekolah daerah kepulauan atau daerah yang sulit akses, sehingga guru-guru kita tetap mendapat pelayanan tempat tinggal, akomodasi yang memadai. Juga siswa-siswa kita dari kepulauan, kita siapkan bot-bot angkutan yang memudahkan mereka dari pulau ke pulau, yang dulunya mereka harus tinggal di rumah keluarga untuk sekolah, tapi dengan adanya program ini, anak-anak itu sudah bisa berangkat pagi dari rumahnya dengan menggunakan bot antar pulau, dan mereka kembali ke rumah setelah pulang belajar. Pak Kadis, saya makin penasaran dengan capaian-capaian prestasi-prestasi yang diraih oleh Dinas Pendidikan di bawah kepemimpinannya Pak Kadis. Boleh dipaparkan? Iya, seperti dari awal tadi saya sudah sampaikan adalah bagaimana kami sebagai klinik sektor yang mengurus pendidikan ini mencermati situasi ini, maka tadi yang saya bilang bagaimana merubah mindset, bagaimana mindset. Nah, ternyata salah satu yang perlu kita pikirkan bagaimana meningkatkan kapasitas mereka, maka mulai dari 3 tahun yang lalu kami di Morowali sudah mempunyai program S2-kan guru-guru kita. Jadi ada program Magister Morowali. Jadi alhamdulillah kita hari ini sudah meng-S2-kan, menyelesaikan program Magister Pendidikan untuk guru-guru kita. Itu kurang lebih sekitar 70 orang yang Magister yang sudah di wisuda. Itu biayanya ditanggung pemerintah daerah. Dan sekarang ini kita lagi mempersiapkan mereka yang semester ganjil dan semester persiapan penerimaan mahasiswa baru S2. Kita kerjasama dengan Universitas Tadulako. Pak Kadis, selama bertahun-tahun jadi kepala dinas, tentu ada tahun yang istimewa. Saya ingin Pak Kadis bercerita soal tahun istimewa itu dan kenapa tahun itu menjadi istimewa. Buat saya hampir bagaimana ya? Saya hampir semua istimewa. Tidak bisa mengatakan istimewa dan tidak istimewa. Karena saya bekerja murni untuk daerah saya sendiri. Bagaimana mensejajarkan daerah saya Morowali ini dengan daerah-daerah lain pada sektor pendidikan. Bahkan saya menganggap kalau ditanya di mana tahun itu, saya menganggap ada satu tahun yang sangat berkesan buat saya pada tahun 2020 pada saat COVID 2020, itu 21 saya
tiba-tiba mendapat undangan di Google Indonesia. Iya. Saya hampir tidak percaya. Saya tiba-tiba mendapat undangan untuk menghadiri undangan khusus dari PT Google, dari Google for Education Indonesia di Jakarta. Dan ternyata saya sampai di sana berdiskusi dengan orang-orang Google. Saya tanya bagaimana sampai saya diundang. Ya. Ternyata mereka punya program dititip melalui Kementerian Pendidikan Nasional kita. Orang Google minta pejabat-pejabat publik yang punya konsentrasi dan punya ide kreatif di pendidikan. Nah, saya juga merasa bahwa saya belum punya ide kreatif itu, tetapi itulah yang saya katakan bahwa yang menilai itu adalah orang luar. Ya. Nah, ternyata Google menilai itu. Maka kami berdiskusi dan alhamdulillah dengan begitu saya bisa meminta mereka dan mereka sangat respon, dan seluruh biaya mereka tidak ada sepersen pun kami tanggung, semua pihak Google yang tanggung. Datang ke sini untuk memberikan bekal kepada guru-guru kita. Ada sekitar 800 guru yang dibekali oleh Google. Bagaimana pembelajaran workspace, pemanfaatan fitur-fitur Google. Alhamdulillah kerjasama tidak sampai di situ. Ternyata saya terpilih lagi, Kabupaten Morowali terpilih lagi sebagai salah satu kabupaten di Indonesia Timur melalui program mereka namanya Menuju Google for Education. Jadi ada namanya program Menuju Google for Education. Ya, itu bagaimana? Ya. Jadi kami diplotting beberapa sekolah yang konsentrasi pihak Google berkonsentrasi mengurus beberapa sekolah itu. Memantau. Ya. Kalau saya tidak salah ada 2 SMP, ada 4 SD yang hari ini masih dipantau oleh Google. Sampai hari ini. Itu SMP dan SD apa? SD yang ada di Bungku Barat kalau saya tidak salah satu, di Bungku Tengah, tapi terbanyaknya di Bungku Tengah. Ini dipantau oleh Google. Namanya program Menuju Google Reference School. Nah, ini program mereka. Dan hari ini kami masih terus berkomunikasi aktif dengan pihak Google. Alhamdulillah hari ini kita masih terus berkomunikasi dengan pihak Google. Seperti itu. Ya. Kemudian kami juga pernah dalam rangka meningkatkan literasi numerasi kita. Kan itu salah satu tagline nasional kita, meningkatkan literasi numerasi anak didik kita. Nah, 3 tahun yang lalu kita pernah mendatangkan seorang ahli fisika internasional kita, Indonesia kita, yang terkenal dalam dunia internasional, namanya Profesor Yohanes Surya, yang terkenal dengan metode matematika gasing, gampang, asik, menyenangkan. Ini Kabupaten Morowali satu-satunya di Indonesia Timur yang memulai program itu. Baru menyusul kabupaten lain di Indonesia bagian timur yang hari ini mulai berkembang. Itu di tahun 2020 juga? Di tahun 2021. Dan hari ini, waktu itu kita terpilih ada 50 orang guru yang luar biasa menjadi kader langsung Pak Prof Surya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan ini secara masif. Kemarin pada bulan yang lalu kita baru-baru melaksanakan kegiatan matematika gasing itu kepada 850 anak sekolah dan 250 guru. Nah, hari ini guru-guru kita semua sudah dibekali dengan metode matematika gasing itu. Nah, ini harapan kita Morowali menjadi pelopor. Ya, di Sulawesi Tengah menjadi pelopor bagaimana matematika jauh lebih dicintai oleh anak-anak kita dengan metode yang sangat efisien ini. Ya, sangat efektif ini. Bisa dibayangkan anak-anak yang dicari dalam program ini, anak-anak yang tidak bisa berhitung. Ya. Insya Allah dalam waktu 14 hari anak-anak itu bisa menghitung dengan 6 digit. Seperti itu Pak Kadis ya? Iya. Ditahan dulu Pak Kadis. Netizen yang budiman, sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Kadis, kita rehat sejenak berhubung karena kantor sudah dekat. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali.
Netizen yang budiman, sekarang kita sudah berada di ruangan kerja daripada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali, Pak Amir Aminuddin, di Dinas Pendidikan tentunya. Setelah kita berjalan-jalan tadi mengunjungi salah satu lokasi rencana pembangunan SD di Kelurahan Matano, Kecamatan Bumbu Tengah. Pak Kadis, di antara sekian banyak sekolah di Kabupaten Morowali ini yang berada di naungan Dinas Pendidikan, ada berapa banyak sih SD dan SMP yang menurut Bapak belum layak? Iya. Di Kabupaten Morowali per data kita hari ini sudah, kalau berbicara layak sih semua layak. Cuma karena namanya sekolah, setiap tahun itu bertambah usia masa ekonominya ya. Jadi ada beberapa sekolah yang hari ini kalau yang tahun 80-an sudah tidak ada. Yang 90-an ya masih ada, yang beberapa sekolah ini yang kita sudah tahun ini ada beberapa sekolah yang kita harus betul-betul mengganti baru, membongkar total bangunan lama kemudian kita bangun baru. Ya, jadi tahun ini 2024 ini insya Allah kita sudah menyiapkan termasuk renovasi sekolah yang agak rusak sedang, itu kita sudah sampai ke sana. Jadi insya Allah tahun 2024 ini sudah kita tidak lagi menemukan sekolah yang parah kerusakannya. Insya Allah sudah pada standar kerusakannya, paling kerusakan kecil ya, kerusakan ringan. Iya, kerusakan ringan. Saya Pak Kadis pernah berbincang dengan salah seorang kepala sekolah SMP yang lebih tepatnya Pak Kadis. Itu curhat ke saya, mengeluh soal kendaraan operasional. Oh iya. Itu apakah perlu memberikan kendaraan operasional atau bagaimana menurut Pak Kadis? Jadi sebetulnya kalau daerah ini mampu, jangankan motor, mobil sekalipun bisa. Karena itu program itu pernah kita lakukan dulu, tapi waktu itu namanya kepala sekolah berprestasi. Kita kasih motor, kasih kendaraan dinas. Dilakukan. Tapi kepala sekolah yang berprestasi. Kemudian setelah itu sampai sekarang nggak pernah lagi? Belum. Karena kita konsentrasi ke pendidikan gratis saat itu. Tapi kalau di Morowali ini seluruh pengawas itu fasilitasnya luar biasa. Semua punya kendaraan operasi baik di darat dan di laut ada. Nah, untuk soal masalah transportasi kepala sekolah, itu kita ada program kita nanti itu pada sekolah tertentu yang kesulitan akses. Karena seluruh kepala sekolah kita hari ini, saya takutnya kita kasih motor, mereka punya mobil. Ya, betul. Ya kita bersyukur kepala sekolah kita di Morowali hampir rata-rata semua punya kendaraan mobil. Mudah-mudahan daerah akses susah itu tapi biasanya kita harus mempersiapkan kendaraan yang sesuai medan. Nah, jangan medannya berat, minta kendaraan metik ya, ini saya kira tidak tepat. Insya Allah kita dalam rangka persiapan itu. Dinas sudah punya perencanaan. Terkait dan itu pernah dilakukan. Tapi di sekolah-sekolah tertentu. Iya, sekolah yang tertentu. Memang aksesnya agak susah. Baik, Pak Kadis, saya juga pernah mendengarkan curhat dari tenaga pendidikan kita soal TPP, soal rendahnya TPP. Itu bagaimana? Iya. Jadi sebetulnya tunjangan kinerja TPP itu di aturan kita itu hanya diperbolehkan untuk sampai hari ini kita belum ada peraturan daerah terkait pemberian tunjangan daerah kepada guru, karena guru itu sudah punya tunjangan. Ya, ada tunjangan sertifikasi, ada tunjangan non sertifikasi, ada tunjangan mengajar, ya. Jadi kalau itu kita lakukan bisa, itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka ya. Nah, karena beberapa daerah seperti DKI itu gajinya sampai 15 juta, gajinya 7 juta itu. Ada tunjangan daerah. Tetapi kita di daerah Kabupaten Morowali ini masih mencari dulu dasar hukumnya. Kita harus membuat dulu regulasinya sehingga kita tidak menggunakan uang daerah ini semau kita saja, tetapi ada mekanisme yang harus kita lewati, membuat regulasi-regulasi pendukung. Karena ini kita harus ekstra hati-hati karena ini uang negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Oke Pak Kadis, kalau menurut Pak Kadis apa sih masalah terbesar yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita di Morowali ini, dan kira-kira upaya langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan? Iya, sebetulnya yang paling besar masalah kita ini adalah
sarana pendukung, infrastruktur pendukung kegiatan belajar menggunakan teknologi sarana teknologi komunikasi. Karena di beberapa sekolah kita yang hari ini harus menggunakan program-program pembelajaran digital, ini terhambat dengan fasilitas pendukung internet kita yang masih terbatas. Sehingga pada tahun 2021, kalau saya tidak salah ingat, 22, itu di daerah kepulauan kita itu sempat kita membuat salah satu program namanya Morowali Electronic Book, e-book Morowali ya. Itu yang itu salah satu yang membuat saya diundang oleh pihak Google waktu itu, karena ibu direktur SD saat itu sangat tertarik dengan program itu, karena di beberapa daerah di Indonesia namanya Morowali Electronic Book itu kan yang online, tetapi Morowali offline. Nah, ini yang kemudian diapresiasi oleh kementerian, karena kami memahami bagaimana sih sebetulnya keadilan pembelajaran. Jadi rasa keadilan itu perlu kita hadirkan di semua masyarakat kita di Morowali, termasuk daerah kepulauan. Yang mereka saat itu hanya melihat handphone atau HP itu sebatas orang-orang yang daerah punya signal. Sekarang kita hadirkan mereka waktu itu menggunakan perangkat yang anak-anak jauh sebetulnya lebih hebat di daerah kepulauan daripada di sini, di daerah daratan. Mereka menggunakan tablet pembelajaran, di mana seluruh materi pembelajaran mereka ada dalam tablet itu. Anak-anak mereka di sana sekolah saat itu tidak lagi membawa buku-buku seperti yang kita kebanyakan, tapi mereka hanya bawa sebuah alat kecil di mana seluruh materi, contoh pelajaran dan soal-soal latihan pembelajaran ada dalam sajian tablet elektronik Morowali itu. Alhamdulillah itu luar biasa saat itu dan diapresiasi oleh 12 kabupaten kota se-Indonesia. Pak Kadis, ini mau pilkada. Saya tidak mau cerita politik. Ini mau pilkada 27 November 2024 tepatnya. Kalau menurut Pak Kadis, apa hal prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan di sektor pendidikan? Iya, jadi pendidikan itu adalah hal yang sangat dasar, ya, karena undang-undang menjamin kita setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Betul. Nah, harapan saya ke depan, siapapun bupati kita yang terpilih berarti itu yang terbaik, ya. Yang pertama harus bisa menambah kuota anggaran pendidikan kita. Persentase anggaran pendidikan harus dinaikkan. Yang dari minimal 20%, ya kalau bisa 21-22%, kalau perlu sampai 25%. Naik persentasenya. Kenapa? Karena pembiayaan pendidikan kita hari ini, terlepas dari membangun fisik, kita ingin membiayai seluruh pendidikan kita di Morowali. Hari ini Morowali dibandingkan kabupaten lain yang berani melakukan kegiatan terobosan pendidikan adalah Morowali. Pertama, kita membuka pendidikan vokasi industri. Ya, kita membuka diploma 3. Hari ini kita sudah mulai action, ya. Itu di beberapa kabupaten tidak berani karena itu katanya bukan ranah mereka, bukan ranah kabupaten kota. Tetapi sebetulnya otonomi daerah itu tidak berarti kita harus tertutup untuk daerah kita sendiri. Kita bisa membuka ruang-ruang sekat-sekat itu melalui kerjasama atau MOU, sehingga itulah dasar penggunaan anggaran kita atau regulasi pendukungnya, sehingga kita bisa membiayai sektor-sektor itu. Kemudian pada tahun 2024 ini, pendidikan menengah, khususnya aliyah, pesantren, itu kita sudah bisa biayai. Karena sudah ada regulasi pendukungnya. Sehingga guru-guru di aliyah, madrasah sanawiyah, tidak kesulitan lagi mereka sekarang. Ya, dengan adanya itu. Dan alhamdulillah kemarin, pada bulan 6 yang lalu, ya, awal bulan 6 yang lalu, sudah ada lagi MOU baru antara Bupati Morowali, PJ Bupati Morowali dengan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah. Ini dasar kita untuk membantu kekurangan tenaga pembiayaan tenaga pendidik di sekolah-sekolah SMA dan SMK. Nah, jadi kabupaten ini dalam undang-undang otonomi daerah memang dibatasi untuk mengurusi SD SMP.
Tetapi tidak berarti kita menutup mata buat mereka. Dasar kita adalah warga masyarakat Morowali yang harus kita, mereka juga harus mendapat perhatian yang sama dengan sekolah SD dan SMP. Ya. Baik Pak Kadis, jadi itu harapannya ke depan. Iya. Soal prioritas di sektor pendidikan, sektor pendidikan. Lebih kepada peningkatan anggaran. Iya. Baik Pak Kadis, 8 tahun kurang lebih ya menjadi kepala dinas di dinas yang sama. Tentu tidak mudah, karena biasanya ada kepala dinas yang baru 2 tahun yang saya di rolling. Iya. Ini Pak Kadis 8 tahun jadi kepala dinas di dinas yang sama, di dinas pendidikan, di sebuah dinas yang menurut saya dinas yang tidak mudah, karena menyangkut hak dasar rakyat. Ini soal pendidikan, Pak. Apa sih tips triknya memanage dinas pendidikan ini sampai langgeng di sini dengan rangkaian prestasi yang luar biasa menurut saya? Ya, saya pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada para pejabat, para bupati, pejabat bupati yang masih mempercayakan saya untuk bertanggung jawab di sektor pendidikan. Kalau kita tanya apa sih triknya, apa tipsnya, saya pertanyaan itu saya teringat pada 4 tahun yang lalu. Ada 2 orang profesor dari Universitas Tadulako menanyakan hal yang sama. Ya. Apa tipsnya Pak Kadis? Seandainya Bapak saya pindahkan, saya sampaikan bahwa saya punya prinsip dalam bekerja. Yang pertama adalah sebelum saya bekerja, saya harus berupaya mencintai pekerjaan ini. Kenapa? Karena kata para orang-orang filosof, cinta itu indah. Maka saya melakukan pendekatan pekerjaan saya melalui rasa cinta saya kepada pekerjaan saya, sehingga saya merasa melaksanakan tugas-tugas pokok saya, tanggung jawab saya dalam bekerja di institusi pendidikan ini tidak terbebani dengan rasa ketakutan, dengan rasa intimidasi. Saya sampaikan kepada pimpinan, tolong maklumi saya akan bekerja tidak mau dibawa tekanan. Saya mau bekerja dengan dasar cinta saya kepada pekerjaan, dan perlu kita ingat bahwa saya orang paling loyal dalam menjalankan tugas-tugas sebagai aparatur sipil negara. Jadi yang harus kita miliki adalah loyalitas. Jadi loyalitas itu harga mati buat kita. Tidak boleh kita kemudian berganti pasangan, berganti orang, berganti pemimpin, kemudian kita tidak loyal, suka dan tidak suka. Jadi saya ini mengikuti perjalanan karir saya ini, siapapun pimpinan saya harus loyal, karena saya yakin bahwa pimpinan itu adalah kiriman Tuhan buat saya. Kemudian selanjutnya di kantor ini mungkin saya harus sampaikan membawahi begitu banyak manusia. Ya, ada sekitar 5.000 guru, ya, sekitar 5.000 guru, 200 kepala sekolah, itu SD SMP, belum lagi TK, ya, belum karyawan saya di kantor kurang lebih 80 orang yang saya setiap hari berurusan dengan mereka. Ya, jadi saya tidak pernah menekan mereka, saya tidak pernah mengintimidasi mereka. Saya berikan mereka program-program, laksanakan. Jika tidak bisa, segera konsultasi, dan saya setiap saat memantau mereka, apakah secara langsung maupun secara tidak langsung. Saya kontrol. Malam hari saya sudah mulai membuat catatan-catatan kecil. Besok saya harus tanyakan apa kepada si ini, bagaimana program ini. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik, tanpa ada yang terzalimi, tanpa ada yang merasa terintimidasi. Dan kalau ini pernyataan ini tidak benar, Bapak bisa cek pada staff saya. Silakan dicek apakah mereka merasa terintimidasi atau tidak. Saya berikan kewenangan, kesenangan, suasana senang untuk bekerja di bawah kepimpinan saya. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi cinta dan memberi ruang. Luar biasa. Baik, Pak Kadis, setiap orang punya mimpi. Setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya mimpi besar. Saya yakin Pak Kadis cita-citanya bukan hanya sekedar menjadi kepala dinas pendidikan. Saya ingin Pak Kadis berbagi, apa sih mimpi besar seorang Amir Aminuddin? Ya, saya punya mimpi besar, mimpi buat daerah ini.
Mimpi buat pribadi saya, biarkanlah itu Allah yang mentakdirkan mimpi itu dalam tidur malam saya. Karena itu hanya rahasia Tuhan tentang mimpi. Tapi kalau impian saya adalah impian buat masyarakat. Bagaimana pendidikan kita jauh lebih baik. Ya, baru-baru ini kami baru mengunjungi 3 negara di Asia Tenggara. Ya, Malaysia, Singapura, Thailand, dan beberapa guru-guru dan kepala sekolah di Thailand, di Singapura, di Malaysia ingin bekerja sama dengan kami. Dan ini insya Allah kami akan coba sampaikan ke DPR, pada pemerintah, pada pimpinan di pemerintah daerah, bisa memberikan kami ruang untuk bisa berkolaborasi dengan negara tetangga. Impian saya adalah, saya ketika bicara pendidikan Pak Gafur, saya terkadang harus meneteskan air mata karena tidak ada yang paling berarti dalam hidup kita membangun daerah ini hanyalah sektor pendidikan. Karena masyarakat kita hari ini terlalu euforia dengan materi, mereka lupa bahwa sektor pendidikan yang paling utama harus kita bangun. Kita ingat ketika negara Jepang dibom Hiroshima dan Nagasaki, ya, Kaisar Hirohito kala itu yang pertama dia katakan, berapa guru saya masih hidup? Berapa guru saya masih hidup? Makanya hari ini program kita untuk peningkatan kualitas guru di Kabupaten Morowali tahun ini kurang lebih 10 miliar. Hanya untuk mendorong guru-guru kita. Bagaimana pelatihan satu ke pelatihan berikutnya. Pelatihan lanjutan. Supaya apa? Bagaimana meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka untuk memperbaiki sektor pendidikan kita di Morowali. Itulah mimpi-mimpi saya. Saya ingin Morowali ini pendidikannya jauh lebih baik. Karena sampai hari ini saya juga sudah melihat beberapa, baik itu di nasional maupun di beberapa negara tetangga, ternyata kita harus melompat, bukan lagi mengejar. Kita mengejar, yang dikejar terus berlari, tetapi kita harus membuat lompatan-lompatan. Sehingga saya berpikir dalam rangka menantikan tahun emas, menyongsong tahun emas itu 2045. Kabupaten Morowali tahun ini, dalam waktu dekat ini saya akan mencoba membuat satu gebrakan baru di Kabupaten Morowali, satu mata pelajaran baru di pendidikan dasar kita, pendidikan robotik. Ya. Dan saat ini saya sudah sementara persiapkan, mudah-mudahan di bulan ini atau akhir bulan ini sudah ada rekrutmen guru-guru untuk kita persiapkan menjadi guru-guru pengajar ilmu robotik. Kenapa? Karena tahun 2045 adalah tahun teknologi, high teknologi, yang hanya bisa diraih oleh orang-orang yang punya kompetensi teknologi yang baik. Maka anak-anak SD saya persiapkan untuk menguasai dan memahami ilmu robot. Karena hari ini kita sudah dipampangkan dengan kecanggihan teknologi pembelajaran dan menggunakan artificial intelligence. Ya, kita di mana-mana dipertontonkan teknologi-teknologi high teknologi itu, maka Morowali tidak boleh diam, harus bisa meraih itu. Insya Allah, kalau harapan saya kepada Bupati yang terpilih ke depan, mari kita rangkul seluruh kekuatan di Morowali untuk mencapai Indonesia emas tadi dan Morowali emas tahun 2045 itu. Saya kira demikian. Baik, netizen yang budiman, kita sudah sampai pada akhir obrolan kita yang luar biasa istimewa hari ini, sangat eksklusif hari ini. Dan seperti biasa di Halo Morowali, setiap akhir perbincangan narasumber diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup. Baik, sebagai penutup Pak Kadis, saya serahkan mic sepenuhnya kepada Pak Kadis untuk menyampaikan apa yang ingin Pak Kadis sampaikan kepada masyarakat kita. Silakan. Iya. Terima kasih pada seluruh masyarakat Morowali. Mimpi terindah saya adalah bagaimana masyarakat Morowali jauh lebih hebat di sektor pendidikan. Maka satu hal yang saya ingin titip kepada seluruh warga Morowali, jangan pernah berhitung berapa uang yang harus kita keluarkan untuk pendidikan anak-anak kita. Orang-orang tua kita mengajarkan kita terdahulu, kendati jual baju, ya, hanya untuk pendidikan anak-anak. Karena anak-anak adalah calon-calon pemimpi dan pengganti kita-kita di masa datang. Maka kita bekali mereka. Sekalipun harta kita habiskan untuk anak-anak mereka, karena itulah bukti dari kecintaan kita kepada mereka, mempersiapkan pendidikan mereka jauh lebih baik dari kita hari ini. Mudah-mudahan dengan kesadaran masyarakat Morowali tentang pendidikan ini, saya yakin dan percaya pendidikan kita, tantangan yang akan kita hadapi akan bisa kita selesaikan
manakala seluruh masyarakat kita sadar, sesadar-sadarnya akan pentingnya pendidikan di Kabupaten Morowali dan khususnya pendidikan di keluarga kita masing-masing. Demikian dari saya, semoga senantiasa seluruh rencana dan cita-cita besar kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan selalu menunjukkan kita jalan terbaik untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi terbaik kita di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik netizen yang budiman, itulah tadi sebuah closing statement yang luar biasa dari Pak Amir Aminuddin, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali. Dan itu sekaligus menandakan bahwa obrolan kita hari ini bersama dengan Pak Kadis telah berakhir. Seperti biasa, kami berbincang, netizen yang menyimpulkan. Pak Kadis, Halo Morowali mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Baik netizen yang budiman, mudah-mudahan apa yang kami bahas hari ini ada manfaat positifnya buat kita sekalian, menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat kita, khususnya di dunia pendidikan. Dari ruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, saya Gap, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.